Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Cahyani dengan NIM 22501912222 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi untuk memenuhi tugas sebelum praktikum pada praktikum farmasi terpadu bab 3. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Pada poin ketiga, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Pada poin keempat, mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang kelima, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Pada pertanyaan yang pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Parameter mutu bahan baku obat yang pertama itu identitas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan keaslian bahan aktif obat. Umumnya menggunakan metode spektrofotometri UV atau IR atau kromatografi KLT atau HPLC. Hasil pengujian harus menunjukkan spektrum atau pola yang sama dengan zat standar pembanding. Pada poin kedua, kemurnian bertujuan untuk memastikan bahwa bahan tidak mengandung cemaran atau impuritas melebihi batas aman yang diperbolehkan. Cemaran bisa berasal dari proses sintesis, degradasi, atau bahan asing seperti senyawa organik maupun logam berat. Pada poin ketiga, kadar atau potensi zat aktif menunjukkan seberapa banyak zat aktif murni yang terkandung dalam bahan. Pada umumnya ditentukan melalui metode titrimetri, spektrofotometri UV visible atau HPLC dengan rentang kadar yang dapat diterima, biasanya di antara 98,0% hingga 102,0% dari nilai yang telah ditetapkan. Pada poin keempat, ada sifat fisik dan kimia. Digunakan untuk mengidentifikasi serta memastikan kesesuaian serta dasar bahan. Parameter yang diuji meliputi titik lebur, titik didih, warna, bau, kelarutan, pH, jika berubah larutan, serta rotasi optik bagi zat aktif yang bersifat optis. Kemudian ada parameter mutu bahan baku obat. Pertama, uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku obat memenuhi persyaratan.
memenuhi persyaratan kebersihan mikroba. Pengujian ini meliputi penentuan angka lempeng total dan angka kapang kamir atau AKK. Pemeriksaan tersebut sangat penting terutama pada bahan yang berasal dari sumber alam seperti Simplicia atau bahan biologis lainnya, guna menjamin bahwa bahan terbebas dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk obat. Yang kedua ada stabilitas. Uji stabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan bahan baku agar tetap mempertahankan sifat fisik, kimia, dan biologisnya selama penyimpanan dalam kondisi tertentu. Stabilitas yang baik menunjukkan bahwa bahan tidak mengalami degradasi zat aktif atau perubahan karakteristik penting lainnya yang dapat menurunkan mutu dan efektivitas obat. Kemudian ada parameter mutu sediaan farmasi. Sediaan farmasi, sediaan tablet dan kapsul. Ada uji disolusi, kedua keseragaman dosis, bobot, dan kandungan. Kemudian ada waktu hancur atau disintegration, kemudian ada kekerasan dan kerapuhan atau friability. Kemudian sediaan steril atau ada injeksi, infus, sama tetes mata. Ada uji sterilitas, uji endotoksin, bakteri sama partikulat. Kemudian parameter mutu sediaan farmasi. Sediaan cair itu ada sirup. Kemudian parameter mutu sediaan farmasi. Sediaan farmasi ada sirup, suspensi, emulsi. Ada volume terpindahkan, pH, kemudian semua sediaan multidosis. Uji efektivitas pengawet antimikroba. Pada pertanyaan kedua, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang pertama ada metode analisis kimia. Pada poin pertama itu titimetri atau volumetri. Metode ini digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi sempurna dengan zat yang dianalisis. Jenis-jenis titrasi meliputi titrasi asam basa untuk zat yang memiliki sifat asam atau basa. Ada titrasi redoks, melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Kedua, titrasi kompleksometri atau EDTA digunakan untuk analisis ion logam. Kemudian yang ketiga ada titrasi presipitasi berdasarkan proses pengendapan zat. Kedua ada gravimetri. Metode ini menilai kadar suatu zat dengan cara menimbang massa hasil reaksi yang stabil dan murni. Prinsipnya adalah pengukuran berat zat yang terbentuk atau tertinggal setelah proses reaksi kimia tertentu. Kemudian selanjutnya ada metode analisis kimia pada poin ketiga, kromatografi. Digunakan untuk mengidentifikasi serta menentukan kadar komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan kecepatan pergerakan antara fase diam dan fase gerak
Jenis-jenis kromatografi antara lain kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk mengidentifikasi zat aktif. Kemudian yang kedua, kromatografi gas atau GESI cocok untuk analisis senyawa yang mudah menguap. Kemudian pada poin ketiga, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC berfungsi untuk menentukan kadar zat aktif, kestabilan, serta mendeteksi adanya pengotor. Kemudian ada potensiometri. Metode ini digunakan untuk mengukur perubahan potensial listrik atau tegangan pada suatu larutan yang bertujuan untuk menentukan titik ekivalen dalam proses titrasi atau untuk mengetahui kadar ion tertentu di dalam larutan. Kelima ada spektrofotometri. Spektrofotometri UV vis. Teknik ini didasarkan pada kemampuan molekul zat uji untuk menyerap sinar ultraviolet atau sinar tampak. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar zat aktif yang memiliki gugus kromofor. Pada poin kedua ada spektrofotometri serapan atom atau AAS. Digunakan untuk menentukan kadar logam seperti Cu, Zn, Pb, dan Fe dalam bahan baku maupun sediaan farmasi. Kemudian ada metode analisis fitokimia. Yang pertama, penetapan titik leleh dan titik didih. Analisis titik leleh dan titik didih dilakukan untuk menentukan tingkat kemurnian suatu zat baik dalam bentuk padat maupun cair. Suatu zat murni umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang konstan, sehingga parameter ini dapat digunakan sebagai indikator kemurnian bahan. Yang kedua ada penetapan bobot jenis dan viskositas. Bobot jenis atau densitas menggambarkan perbandingan massa terhadap produk suatu zat, sedangkan viskositas menunjukkan tingkat kekentalan atau ketahanan zat terhadap aliran. Kedua parameter ini berperan penting dalam pengendalian mutu sediaan cair dan semi padat. Kemudian pada poin ketiga, penetapan pH. Pengukuran pH ini bertujuan untuk memastikan tingkat keasaman atau kebasahan suatu sediaan agar tetap berada dalam rentang yang memenuhi persyaratan stabilitas dan keamanan. Penggunaan nilai pH yang tidak sesuai dapat mempengaruhi efektivitas maupun kestabilan sediaan. Kemudian metode analisis fitokimia pada poin 4, uji kelarutan dan disolusi. Uji kelarutan digunakan untuk menilai kemampuan suatu zat aktif untuk larut dalam pelarut tertentu pada suhu tertentu, sedangkan uji disolusi menggambarkan kecepatan pelarutan zat aktif dari bentuk padatnya. Parameter ini penting dalam menjamin ketersediaan hayati dan efektivitas obat. Yang kelima ada spektrofotometri inframerah atau IR. Metode spektroskopi inframerah ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola getaran ikatan kimia di dalam molekul. Setiap senyawa memiliki spektrum inframerah yang unik, sehingga metode ini sangat berguna dalam analisis struktur kimia. Kemudian yang keenam, termografi atau TGA dan kalorimetri diferensial atau DSC. Analisis termografi TGA digunakan untuk mengukur perubahan massa suatu bahan terhadap suhu yang dapat memberikan informasi mengenai stabilitas termal. Sementara itu, kalorimetri diferensial DSC digunakan untuk mengamati perubahan energi panas yang terjadi selama proses fisik seperti
pelelehan, kristalisasi, atau transisi fase lainnya. Yang kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Ada uji sterilitas. Uji sterilitas merupakan metode pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk farmasi, terutama sediaan parenteral, dan produk yang harus bebas dari mikroorganisme, tidak mengandung kontaminasi mikroba hidup. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan mendeteksi adanya pertumbuhan mikroorganisme pada media pertumbuhan tertentu di bawah kondisi aseptis yang ketat. Media yang umum digunakan dalam uji sterilitas adalah fluid thioglycolate medium FTM dan solvent casein digas medium atau SCDM. Media FTM berfungsi untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme anaerob dan sebagian mikroorganisme aerob, sedangkan SCDM digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme aerob termasuk jamur dan kapang. Penggunaan kedua media tersebut memberikan cakupan yang luas terhadap berbagai jenis mikroorganisme yang berpotensi mencemari produk. Kemudian ada uji batas mikroba. Uji batas mikroba merupakan prosedur pengujian yang bertujuan untuk menentukan jumlah total mikroorganisme yang dapat dalam suatu sediaan farmasi, baik berupa bakteri, kapang, maupun kamir. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah mikroba yang terkandung dalam produk tidak melebihi batas yang diizinkan. Dalam pelaksanaannya, uji ini mencakup dua aspek utama, yaitu penentuan jumlah total mikroba hidup melalui angka lepeng total atau ALT untuk bakteri dan angka kapang kamir AKK untuk jamur serta kamir, serta pemeriksaan adanya mikroorganisme patogen spesifik seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Deteksi mikroba patogen yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk tidak mengandung mikroorganisme berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi penggunanya. Kemudian ada uji endotoksin bakteri. Pengujian endotoksin yang merupakan pirogen yang berasal dari bakteri gram negatif dilakukan melalui interaksi dengan Lysat amoebosid limulus atau LAL. Reaksi ini dapat ditandai oleh perubahan fisik seperti pembentukan gel, kekerasan, atau perubahan warna. Dalam pelaksanaan uji ini penting untuk memastikan bahwa kadar endotoksin yang terdeteksi dinyatakan dalam EU/ml tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan untuk bahan yang diuji. Kemudian pada pertanyaan keempat, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel. Pada tabel ini pertama ada prinsip metode. Prinsip metode spektrofotometri UV visible, pengukuran jumlah energi radiasi elektromagnetik yang diserap oleh molekul pada rentang panjang gelombang ultraviolet dengan rentang 190 sampai 380 nm dan cahaya tampak 380 sampai 780 nm dilakukan berdasarkan prinsip hukum Laber-Beer. Kemudian prinsip metode dari spektrofotometri inframerah, pengukuran penyerapan energi inframerah yang memicu perubahan vibrasi dan rotasi dalam ikatan-ikatan molekul spektrum yang terbentuk
berfungsi sebagai identitas khas fingerprint dalam molekul tersebut. Kemudian pada prinsip metode kromatografi kinerja tinggi, pengukuran penyerapan radiasi yang mengakibatkan perubahan tingkat vibrasi dan rotasi pada ikatan antar atom dalam molekul. Hasil spektrum menjadi pola unik yang presentasikan identitas molekul tersebut. Kemudian prinsip metode dari KLT, proses pemisahan zat dalam campuran dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan laju pergerakan melalui mekanisme absorpsi atau partisi antara fase diam, misalnya plat, dan fase gerak pelarut atau eluan, yang berlangsung akibat gaya kapilaritasnya. Kemudian dari syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut pada spektrofotometri UV visible harus berupa larutan murni dan jernih. Jika sampai keruh atau berwarna, dapat menyebabkan light scattering yang bias. Kemudian pada spektrofotometri inframerah, sampel harus kering dan bebas air karena air memiliki serapan IR kuat yang mengganggu dan dipreparasi menjadi bentuk yang kotak sempurna dengan sumber IR. Kemudian pada kromatografi cair kinerja tinggi harus terfiltrasi, misalnya 0,45 mikrogram untuk melindungi kolom dari partikel dan menjaga tekanan sistem. Pada KLT, konsentrasi penatolan harus optimum. Jika terlalu pekat, akan terjadi tailing atau overspotting. Kemudian pada prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri UV visible, identifikasi panjang gelombang dengan serapan tertinggi dengan lambda maksimum serta pembandingan spektrum sampel terdapat spektrum standar. Spektrofotometri inframerah, menentukan jenis gugus fungsi senyawa serta membandingkan spektrum sampel dengan spektrum referensi sebagai pola khas atau fingerprint molekul. Kemudian pada kromatografi cair kinerja tinggi, penentuan waktu retensi atau TR atau parameter resolusi lainnya. Senyawa dianggap sama jika yang sama dengan baku standar pada kondisi yang identik. Kemudian pada KLT, penentuan nilai RF atau jarak tempuh zat dibagi jarak tempuh fase gerak senyawa dikatakan sama jika memiliki RF yang sama dengan baku standar pada kondisi yang identik. Kemudian pada poin kelima, prinsip analisis kuantitatif. Pada spektrofotometri UV visible, pengukuran absorban A pada Amax dikorelasikan dengan konsentrasi C melalui kurva kalibrasi atau hukum Lambert-Beer dengan A sama dengan E dikali B kali C. Kemudian dengan spektrofotometri inframerah, pengukuran seberapa besar serapan atau transmisi pada bilangan gelombang tertentu yang kemudian dikaitkan dengan konsentrasi zat biasanya dilakukan menggunakan metode perbandingan absorbansi atau melalui kurva kalibrasi. Kemudian pada kromatografi cair kinerja tinggi, pengukuran luas area puncak atau tinggi puncak dikorelasikan dengan konsentrasi melalui kurva kalibrasi atau metode standar eksternal atau internal. Kemudian pada KLT, pengukuran luas area noda atau intensitas noda menggunakan densometer atau videodensometri dikorelasikan dengan konsentrasi. Kemudian pada poin ke-5, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Pada spektrofotometri UV visible, pelarut pH larutan, suhu, kesesuaian hukum Lambert-Beer atau konsentrasi, ada kebersihan kuvette, panjang gelombang yang tepat. Kemudian pada spektrofotometri inframerah, persiapan, kondisi instrumen, kelembapan, dan resolusi. Kemudian kromatografi cair kinerja tinggi, ada fase gerak, fase diam, suhu kolom, tekanan, resolusi pemisahan antar komponen. Kemudian pada KLT terakhir fase diam,
fase gerak, suhu, dan kelembapan, pentotalan, serta jarak elusi. Pertanyaan yang kelima, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Kemudian pada pertama itu ada prinsip metode. Pada uji sterilitas, stratifikasi ketiadaan mikroorganisme hidup seperti bakteri, kapang, dan kamir dalam produk steril dilakukan dengan menginkubasi sampel pada media pertumbuhan. Kemudian pada angka lempeng total, menentukan total jumlah bakteri aerob mesofil yang masih hidup dalam suatu sampel yang hasilnya dinyatakan dalam satuan koloni per gram atau koloni per mili. Kemudian pada angka paling mungkin ada memperkirakan jumlah mikroba, biasanya coliform atau mikroba lain berdasarkan probabilitas statistik dari pertumbuhan pada serangkaian tabung pengenceran. Kemudian diuji endotoksin, kuantifikasi endotoksin bakteri Lipopolysaccharida dari gram negatif menggunakan limulus amebosid lyset atau LAL. Kemudian kedua, tujuan pengujian dari uji sterilitas, kontrol mutu sediaan steril. Kemudian dari angka lempeng total itu kontrol mutu, mikrobiologi, sediaan non steril. Kemudian kalau dari angka paling mungkin diterapkan pada produk dengan potensi kontaminasi yang rendah atau untuk pengujian dalam media cair. Kemudian pada uji endotoksin, pengendalian mutu pada produk parenteral seperti injeksi atau infus dan perangkat medis guna memastikan kadar pirogen berada dalam batas aman. Kemudian pada poin ketiga, media yang digunakan pada uji sterilitas, media fluid thioglycolate atau FTM digunakan untuk menumbuhkan bakteri aerob dan anaerob dan aerob, sedangkan medium solubent casein atau GIS SCDM diperuntukkan bagi kapang dan bakteri aerob. Kemudian pada angka lempeng total, triptik soy agar atau TSI atau casein saya pepton agar CSPA. Pada angka paling mungkin, media cair selektif seperti laktos broth yang digunakan untuk mendeteksi kloroform diaplikasikan dalam tabung pengenceran. Kemudian uji endotoksin, reaksi limulus amebosid lyset atau LAL. Kemudian ada masa inkubasi pada uji sterilitas minimal 14 hari, FTM pada 30-35, SCDM pada 20-25. Pada angka lempeng total umumnya 3-5 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius, bakteri aerob mesofil. Kemudian pada angka paling mungkin umumnya 3-5 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius. Kemudian pada uji endotoksin beberapa menit hingga jam tergantung metode gel coat turbidimetri kromatogenik pada suhu 37 derajat kurang lebih 1 derajat Celcius. Kemudian pada poin kelima, interpretasi data. Pada uji sterilitas dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme dalam media. Kemudian pada angka lempeng total, hitungan koloni yang diperoleh S batas yang ditetapkan dalam monografi dinyatakan koloni gram per mili, koloni gram atau koloni per mili. Kemudian pada angka paling mungkin, data diperoleh dari tabel APM dengan mengacu pada jumlah tabung positif atau tumbuh dari 3 seri pengenceran yang berbeda. Kemudian pada uji endotoksin,
hasil uji memenuhi syarat jika kadar endotoksin yang terdeteksi tidak melebihi dari batas yang ditetapkan dalam monografi yang dinyatakan dalam W per mili atau W per miligram. Kemudian pada prinsip pengambilan kesimpulan. Pada uji sterilitas, uji dinyatakan valid apabila kontrol positif memperlihatkan pertumbuhan mikroorganisme. Sementara kontrol negatif atau media tetap steril, hasil akhir ditentukan berdasarkan ketiadaan pertumbuhan pada sampel. Kemudian pada angka Lempeng total, uji dianggap valid jika dilakukan pengujian kecocokan metode dan hasil hitungan batas yang ditetapkan FI. Kemudian ada angka paling mungkin. Uji dinyatakan valid apabila hasil APM berada dalam rentang kepercayaan 95%. Kemudian pada uji endotoksin, uji dinyatakan valid apabila kontrol negatif dan positif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil akhir ditentukan berdasarkan kadar endotoksin yang tidak melebihi batas aman. Kemudian poin terakhir, ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Pertama ada uji sterilitas, kondisi aseptis, kecocokan media, pemilihan metode, efek antimikroba dari sediaan. Kemudian dari angka Lempeng total, homogenitas sampel, pemilihan pengenceran, pemilihan media, suhu dan waktu inkubasi. Kemudian di angka paling mungkinnya pemilihan volume sampel dan pengenceran. Kemudian konsentrasi media, kondisi inkubasi, keakuratan tabel APM. Kemudian di uji endotoksinnya itu sensitivitas, reaksi LAL, pH dan pengenceran sampel, kehadiran zat, pengganggu akurasi dan suhu inkubasi. Kemudian terakhir untuk penutupan dari semua materi yang telah dipaparkan tadi, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut. Evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi memiliki tujuan utama untuk menjamin aspek keamanan, efektivitas, serta kualitas obat agar sesuai ketentuan yang tercantum dalam Farmakopeia Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kegiatan ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis kimia dan analisis mikrobiologi. Secara kimia, evaluasi mencakup pengujian identitas kadar zat aktif, kemurnian, dan pengujian. Ini adalah memastikan bahwa bahan aktif sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan terbebas dari pengotor atau kontaminan. Dari sisi mikrobiologi, pengujian meliputi uji sterilitas angka Lempeng total, cemaran mikroba spesifik, serta uji endotoksin untuk menjamin bahwa produk aman dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan. Seluruh proses evaluasi mutu dilaksanakan berdasarkan prinsip Quality Assurance atau QA dan Quality Control atau QC dalam industri farmasi. Prinsip tersebut diterapkan untuk memastikan konsistensi mutu antar batch, melindungi konsumen dari penggunaan obat yang tidak memenuhi standar, serta mendukung proses sertifikasi dalam perizinan produk farmasi. Dengan demikian, evaluasi mutu melalui analisis kimia dan mikrobiologi merupakan komponen krusial dalam menjamin bahwa setiap sediaan farmasi yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi, aman digunakan, serta memberikan efek terapeutik yang optimal bagi pasien. Dari hasil kesimpulan ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipelajari dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.